Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Nabi. Itu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna minallahi wa yatamanna 'ala Allahi azza wa jalla. Hadis ini walaupun dalam pandangan beberapa ulama adalah hadis yang lemah, tetapi jika dijadikan sebagai motivasi untuk beramal soleh, maka tidak ada masalah. Arti hadisnya itu al-kayyis. Kayyis. Kayyis itu bisa dikatakan orang yang cerdas, orang yang bijak. Ibu pernah dengar nama Kaisan? Kaisan? Kalau Kaisang tahu? Kaisan. Kaisan, belum pernah ada dengar nama Kaisan. Oh, Kaisan itu artinya bagus, Bu. Bukan, itu kiasan, bukan nama orang, akhi. Fakta terlalu lama menjomblo ini. Kaisan. Ka, ya, sin, alif, nun. Kaisan. Kaisan, ka, kalau tulisan bahasa Arab itu kaf, ya, alif, sin, nun. Kaisanun. Kaisan ini satu akar kata dengan hadis tadi. Kata pertama di hadis tadi al-kayyis. Bukan ain. Tunggu ya Bu. Kita butuh papan tulis nih. Kaisan. Itu dia kaf, ya, sin, alif, nun. Disambung jadinya Kaisanun. Ini satu akar kata dengan al-kayyis. Atau kalau dipisah itu kaf, ya, sin. Kayyis, kayyisun. Satu akar kata.
artinya adalah bijak, cerdas, atau yang semakna dengan itu. Kaisan ini pernah menjadi nama salah satu ulama terbesar, ulama dari generasi setelah sahabat, Kaisan. Dan kalau dilihat dari makna hadis tadi, orang Al-Kayyis ini panjang lebar saya jelaskan supaya bisa jadi referensi nama untuk cucu ibu gitu, atau anak laki-laki gitu, iya kan? Karena kan juga namanya tidak banyak di pasaran toh, jarang didengar, tapi artinya bagus. Dan juga ada orang-orang terdahulu yang pakai, orang-orang soleh terdahulu yang pakai Kaisan. Bijak, cerdas. Jadi kalau disangkut pautkan dengan makna hadis tadi, Al-Kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ataupun orang yang cerdas dalam agama itu dikatakan adalah orang-orang yang pekerjaannya dia peruntukkan sebagai tabungan bekal untuk dia di akhirat. Lima amila ba'dal maut. Ada satu tafsir dari surah Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada yang hafal lanjutannya? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ustazah? Iya betul. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bin nafsil lawwamah. Al-Qiyamah ayat 2. Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu bin nafs wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Al-lawwamah, menyesali. Jadi Al-Qiyamah ayat 2. Al-Qiyamah itu nomor surat berapa ya, Bu? 75. Berarti 75 ayat 2. Al-lawwamah di situ kata-katanya. Yang artinya menyesal. Menyesali. Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali. Menyesali akan apa? Ketika ditanya tentang tafsir ayat ini, ulama tabi'in, ulama generasi setelah sahabat, salah satu di antara sekian banyak permata dari generasi tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu menyampaikan pendapatnya, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman atau bisa diartikan juga di antara tanda ciri-ciri orang beriman, di antara tanda ciri-ciri orang beriman yaitu dia selalu mengatakan kepada dirinya, apa tujuan saya makan? Apa tujuan saya tidur? Apa tujuan saya datang mengaji? Apa tujuan saya melakukan ini dan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala
memberikan pujian. Jadi ayat di Al-Qiyamah ayat 2 ini 75 ayat 2 ini itu pujian. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganggap itu adalah sesuatu yang penting. Karena itulah Allah jadikan sebagai sumpah. Kan tidak ada sesuatu yang penting dari makhluk-makhluk Allah itu kalau dijadikan sumpah kecuali pasti itu memiliki sisi yang khusus, entah dari segi positif atau negatif. Contoh, kata-kata atau jenis makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, waktu, demi masa, ya kan? Matahari, demi matahari, wasyamsi waduhaha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam. Waktu kita tahu nilainya sangat berharga, ya toh? Matahari, kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan yang lain. Waktu malam, coba seandainya ibu, satu hari itu 24 jam itu siang terus, enak enggak? Tidak. 1 kali 24 jam itu siang terus, bagus atau tidak? Capek. Makanya Allah bersumpah demi waktu malam. Demi waktu malam. Artinya makhluk-makhluk yang dijadikan Allah sebagai sumpah dalam Al-Quran itu pasti memiliki sesuatu sisi positif atau sisi negatif yang lebih daripada yang lain. Makanya Allah juga bersumpah dengan kata-kata al-lawamah, jiwa yang selalu menyesali. Ini menjadi topik utama kita di kesempatan kali ini. Judulnya muhasabah. Tidaklah dikatakan atau di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia selalu bertanya kepada dirinya, buat apa saya makan? Apa tujuan saya pergi sholat? Apa tujuan saya pergi kerja? Apa tujuan saya pergi antar istri? Apa tujuan saya pergi buat yang namanya makanan sedekah Jumat? Apa tujuan saya pergi mengaji? Apa tujuan saya pergi kuliah? Apa tujuan saya ngerekam kajian? Apa tujuan saya ini dan itu? Karena kalau orang yang bijak, ketika dipertanyakan dengan hal-hal seperti itu, dia akan sangkut pautkan untuk jadi bekal dia di akhirat. Al-qayyisu lima amila ba'dal maut. Allah itu maha adil. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengasih. Orang tidur siang, niat tidur siang supaya bisa bangun malam untuk mengaji atau untuk sholat tahajud, tidur siangnya jadi pahala. Orang memasak diniatkan untuk supaya suaminya bisa pergi cari nafkah yang halal, ada kekuatan energi untuk pergi cari nafkah yang halal, anak-anaknya punya energi untuk menuntut ilmu yang baik, jadi pahala. Kenapa Allah maha baik? Bahwasanya untuk kita bisa punya bekal di akhirat itu tidak harus selalu melulu lewat sholat, mengaji, sedekah. Bisa lebih luas daripada itu. Makanya penting untuk kita selalu muhasabah diri. 24 jam waktu Allah kasihkan sama kita, sepantasnya ada 1 jam kita sisihkan minimal, atau mungkin bisa kurang daripada itu, 30 menit, 15 menit, 10 menit. Ada waktu kita sisihkan duduk sendiri gitu, merenung, niatnya untuk muhasabah. Sudah sejauh apa bekal saya untuk akhirat yang saya lakukan saat ini? Sama kayak saya, duduk pernah satu waktu saya duduk
Saya renungi diri saya. Jadi kan beberapa kali terakhir ini ada debat antara mahasiswa gitu toh. Di tempat kuliah dibikin kegiatan debat. Jadi di kegiatan debat itu ada yang namanya pembicaraan pembuka gitu. Muqaddimah. Pembuka sebelum debat. Jadi biasa disinggung, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan, atau terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembimbing atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di situ sambil diucapkan nama, diucapkan juga gelar. Nama dan gelar. Saya itu tiap kali dengar gelar saya, langsung tertunduk, ya Allah, astagfirullah. Dengar lagi gelar, astagfirullahalazim. Yang katanya kalau dibilang sama istri saya itu Muammar Ahsanul Hilmar lece MA. Lece. Astagfirullahaladzim. Orang Bugis selalu gitu ya. Suka diganti-ganti. Kayak namanya anaknya Bang Jeffrey, Alifa. Sama istri saya diganti apa? Lipo. Astagfirullahaladzim. Suka ganti-ganti nama begitu. Dan nama mertua saya Darwis, diganti jadi Dare. Ada yang punya pengalaman serupa? Ibu Satriani diganti jadi sate. Sate kambing, sate ayam. Makanya ketika saya itu, ya Allah, dengar-dengar kembali gelar yang dikasih ke saya itu, yang katanya LCMA, saya langsung duduk, saya di kamar tuh saya duduk sendiri. 6 tahun saya di Sudan. Sudah seberapa banyak manfaat yang saya berikan? Apa yang bisa saya bawa dari Sudan? Seharusnya kalau katanya orang itu pergi belajar, ada manfaat, ada hasil. Hasil yang dia bawa dari belajar itu harusnya ada. Dan hasil itu adalah manfaat. Saya petakan manfaat. Manfaat saya harus berikan kepada, pertama, diri saya sendiri. Apa manfaat yang saya dapat untuk diri saya sendiri setelah 6 tahun dari Sudan? Yang kedua, orang lain. Orang lain. Saya mulai dari keluarga. Keluarga, teman, masyarakat. Saya bertanya-tanya. Astagfirullahalazim. Kalau mau dimuhasabah dengan gelar yang katanya LCMA itu, belum ada saya rasa manfaat yang saya kasih. Belum ada manfaat yang bisa saya berikan. Kalau mau dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang memiliki gelar yang sama, itu ada yang sudah punya pondok pesantren, ada yang membangun dari nol pondok pesantren, ada juga yang diamanahkan tanah untuk mengolah pondok pesantren, bahkan sampai 2 lagi. Pondoknya itu sampai 2. Jadi satu di Petobo, satu lagi di Pantai Barat misalnya. Satu di Palu, satu di Pantai Barat. Sampai 2 pondok tahfiznya. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga yang jadi wakil pengasuh 1 di sebuah pondok pesantren, dan segala macam yang sudah bisa dicapai oleh teman-teman saya. Makanya saya itu duduk muhasabah diri, bertanya kepada diri sendiri,
seberapa banyak sudah manfaat yang sudah saya bisa berikan ke orang lain dengan gelar lece ini? Saya rasa belum ada. Belum ada sama sekali. Dari situ saya mengambil pelajaran, kita perlu muhasabah. 24 jam waktu yang diberikan sama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada waktu sendiri untuk muhasabah. Supaya kita sadar, supaya kita menjadi orang yang sadar diri, tidak kebesaran dengan baju sendiri. Tidak kebesaran dengan baju sendiri. Paham Ibu? Atau jangan-jangan jadi seperti katak dalam tempurung. Ya kan? Merasa, oh sudah banyak. Ini kata-kata merasa ini bahaya. Merasa berjasa, merasa paling banyak memberikan kontribusi, merasa paling segala-galanya. Kalau merasa ini terus hidup dalam hati kita, yang ada nanti jadinya likuifaksi. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ada kisah Korun, pernah dengar? Korun, tahu Korun? Pernah dengar kisahnya Korun? Coba buka surat Al-Qasas, Ibu. Al-Qasas. Itu nomor surat 28. Al-Qasas nomor surat 28 itu ayat 75 seingat saya. Al-Qasas 75. 2875. Ada dalam satu statementnya itu, saya sambil cek ya. Saya khawatir salah. Al-Qasas nomor surat 28. Ah, 78. Kurang 3 ayat. Tapi kisahnya itu dimulai dari setelah ayat 75. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu abil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Coba dibuka ayat 76-nya dulu. 2876. 2876. Sesungguhnya Qarun adalah salah seorang di antara umat Nabi Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap yang lain. Fabagha alaihi. Dan Allah berikan dia salah satu kelebihannya apa? Harta yang banyak. Coba Ibu lihat. Saking banyaknya hartanya Qarun itu Ibu. Dia punya gudang harta. Dipikul sama al-usbah min ulil quwwah. Kalau kata-kata al-usbah. Ini al-usbah. Ini habis ini. Al-usbah itu dalam bahasa Arab 2 sampai 10. 2 sampai 10. Jadi bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu al-usbah dalam pengertian bahasa Arab. Jadi Ibu bisa bayangkan nih. Kuncinya
kunci gudang harta karunnya ini, harta korun, dipikul sama 5 orang misalnya. Kalau kita bilang 5 ya bisa masuk karena usbah itu 5 itu. 5 orang yang kuat-kuat. Siapa kita bilang ini ya? Ada salah satu YouTuber Indonesia yang terkenal, besar badannya. Bayangkan saja 5 orang seperti beliau pikul kunci gudang hartanya korun. Besar sekali, Bu. 5 orang cuma buat pikul kunci harta, gudang harta. Kuncinya saja itu 5 orang kayak tadi yang dibilang ini. Perawakan-perawakan seperti beliau cuma pakai buat pikul kunci harta, kunci gudang harta. Berapa isi hartanya ini? Barangkali kalau dipakai akan bikin tetu. Itu orang bisa kenyang tetu sampai 10 tahun. Tetu lagi. Giliran dibuat orangnya tidak ada. Astagfirullahaladzim. Allah berikan korun ini kelebihannya harta yang sangat banyak sekali. Orang paling kaya di Palu saja mungkin tidak bisa itu dia punya harta menyamai seperti korun. Kunci gudangnya dipikul sama 5 orang yang kuat-kuat besar-besar. Jadi kalau ibu baru punya Pajero 1 atau baru punya iPhone 13 1, jangan sombong. Korun lebih daripada itu. Jadi kalau mau merasa, saya ini yang punya jalan, iya kan? Jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Astagfirullahaladzim. Tadi kan saya bilang kalau merasa itu jadinya likuifaksi. Iya toh? Coba ibu lihat ayat 78. Sambungannya. Apa yang dikatakan Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta ini yang sebanyak ini, yang sampai bapikul kunci hartanya itu butuh sampai 5, 7 sampai 10 orang kuat-kuat supaya bisa bawa itu kunci harta. Itu karena usaha saya, merasa saya yang usaha penuh di sini. Saya yang usaha penuh. Tidak ada campur tangan orang lain. Utituhu ala ilmin indi. Ini saya bilang penyakit merasa itu bisa menyebabkan likuifaksi. Akhirnya Allah bilang apa? Allah sampaikan fakharaja ayat 81 Ibu. Loncatannya itu di ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Apa kata-kata khasafa? Arti kata-kata khasafa apa? Kami tenggelamkan. Kami tenggelamkan Korun rumahnya ke dalam bumi. Kira-kira bumi tenggelam itu apa? Likuifaksi. Nggak usah kayak kemarin itu ya di depan. Makanya likuifaksi dari dulu sudah ada. Ditenggelamkan bumi. Jadi mulai Allah ceritakan, itu indahnya Quran. Indahnya Quran seperti itu. Memberikan nasihat tanpa menyinggung.
Dan cara paling terbaik untuk memberikan nasihat tanpa menyakiti perasaan orang lain, diberikan iktibar dari kisah-kisah orang terdahulu. Ada orang punya harta banyak, habis itu dia sombong dengan hartanya. Dia bilang semua harta saya ini karena hasil usaha saya, tidak ada campur tangan orang lain. Akhirnya Allah berikan yang namanya tenggelam. Ditenggelamkan dia dengan rumah dirinya, rumahnya, hartanya, semuanya. Tenggelam. Makanya sampai sekarang pun orang itu kalau ada dapat harta yang tidak tahu punya siapa, digali-gali dari dalam bumi dapat harta, dibilang harta karun. Dari sini sejarahnya. Harta karun. Harta karun. Ternyata asalnya dari Korun. Siapa Korun? Umat Nabi Musa. Ini kata-kata Korun ini sampai ke lidahnya orang Indonesia jadi karun. Disitulah letak pentingnya muhasabah, Bapak Ibu. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Dengan muhasabah kita bisa jadi tahu mengerem-ngerem diri. Dengan muhasabah kita jadi memiliki yang namanya kita sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Apa yang perlu kita sombongkan dari diri kita ini? Apa? Lahir dibantu orang. Mati dibantu orang lagi. Ada enggak ibu pernah dengar sebuah jenazah pergi ke kuburannya sendiri? Tidak ada. Atau ada antum dengar sebuah jenazah pakai kain kafannya sendiri? Yang ada lari semua orang. Kenapa supaya pakai kain kafan sendiri ini jenazah? Mandiri Jo. Lahir dibantu orang. Meninggal pun dibantu orang. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita ini. Tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Mata dikasih, nafas dikasih. Ibu pernah dengar kisah nyata ini? Salah satu jamaah ustadz saya bangun dari tidur, tiba-tiba tidak bisa melihat. Jadi ada salah seorang jamaah dari ustadz kami, itu beliau ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba langsung teriak-teriak di kamar, panggil nama anaknya. Hei, nak, sini nak. Ini siapa yang kasih mati lampu ini? Anaknya datang, ada apa mak? Ini kenapa mati lampu ini? Astagfirullahaladzim, anaknya. Tidak ada mati lampu mak. Tidak ada lampu dikasih mati. Terus ini kenapa gelap semua? Ternyata penglihatannya diambil sama Allah dalam keadaan tidur. Tidak ada kisah itu beliau jatuh di kamar mandi. Tidak ada salah makan lah. Dibilang jangan-jangan dia mungkin makan kaledo dua mangkok sebelum tidur, akhirnya pecah pembuluh darah. Tidak ada. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tidur biasa-biasa, alhamdulillah. Bangun, gelap semua. Ibu tahu dunia seperti apa yang dilihat oleh orang buta? Tahu? Dunia apa yang dilihat oleh orang buta? Coba ibu tutup mata. Apa yang kelihatan? Gelap. Begitu juga orang buta melihat dunia. Tidak ada warna putih, tidak ada warna yang namanya kuning, hijau, tidak ada.
Maka penglihatan juga ini cuma dikasih, nafas cuma dikasih. Kalau kapan suatu waktu tiba-tiba diambil, jangan menyesal. Jangan menyesal, kenapa dulu saya dikasih mata tidak dipakai untuk baca Quran? Kenapa dulu saya dikasih tangan tidak dipakai untuk membantu orang? Kenapa dulu saya dikasih kaki tidak dipakai untuk pergi ke masjid? Kenapa dulu saya dikasih jabatan tidak dipakai untuk memudahkan urusan orang lain? Coba ibu lihat tangan masing-masing, Bu. Lihat tangan masing-masing. Jarinya lengkap 10 ya, Bu ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang kelebihan? Tidak ada, alhamdulillah. Ini, Bu, tangan yang pernah dipakai untuk berbuat kejahatan. Ini tangan yang pernah dipakai untuk menyakiti orang lain. Ini tangan yang pernah dipakai untuk berbuat dosa. Tapi ini tangan juga bisa nanti dipakai untuk membantu orang. Bisa dipakai untuk menyantuni anak yatim. Bisa dipakai untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini tangan yang sama. Jadi ada sebuah perkataan Umar bin Khattab itu. Beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu fa inna hisabakul yauma ahwanu ala hisabil ghad. Kata Umar bin Khattab, muhasabahlah, introspeksilah diri kalian saat ini dan persiapkanlah bekal untuk mati. Karena introspeksi diri yang dilakukan saat ini itu bisa menjadi atau meringankan hisab nanti pertanggungjawaban ketika di hari kiamat. Lah orang kalau introspeksi terus, muhasabah diri terus, dia akan mudah menyadari kesalahan. Hatinya jadi lebih hidup. Tidak ada perasaan merasa. Sehingga selagi masih dikasih kesempatan, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi, kalau sudah itu waktunya dihisab di yaumul qiyamah, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki masa lalu. Tidak ada. Tidak ada. Ketika buku amalan sudah dikasihkan kepada kita masing-masing, ini buku amalan kamu. Ahsan, ini buku amalan kamu. Maka jangan kaget kalau kita lihat, semua apa yang sudah saya lakukan, perbuatan besar atau kecil tercatat. Oh, Ahsan duduk di bawah pohon gersen. Ambil gersen, tidak izin sama orangnya, misal. Dicatat. Tapi ibu, kalau misalnya pohon gersen sini sudah diikhlaskan sama jamaah masjid. Ini tanahnya masjid, ibu, tenang aja. Jadi ada pohon gersen 1 itu, sama yang ini juga 2, yang biasa dimakan-makan sama ibu-ibu, dia punya buah, itu sudah diikhlaskan sama jamaah masjid, karena itu masuk ke tanahnya masjid. Jadi kalau mau dimakan, makan saja, tidak apa-apa. Wa wudi al-kitabu al-kahfi. Al-Kahfi 49, 18. Wa wudi al-kitabu fatarul mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Dan ketika buku amalan sudah diberikan kepada masing-masing, lalu orang-orang yang banyak dosa, mereka merasa ketakutan terhadap apa yang dituliskan di dalam buku amalan tersebut, dan mereka berkata, celakanya saya. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal satupun. Perbuatan kecil, perbuatan besar, semuanya tercatat. Perbuatan kecil, perbuatan besar tercatat semuanya. Dan mereka dapatkan semua yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang siapapun. Maka sebelum buku catatan amalan itu kita terima nanti di hari kiamat, banyak-banyak muhasabah diri memang sekarang. Ingat-ingat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ingat-ingat semua yang sudah dilakukan dosa-dosa kita di masa lalu. Ini tangan yang pernah saya pakai untuk berbuat dosa. Tapi selama saya masih diberikan kesempatan oleh Allah, tangan ini juga nanti yang akan saya pakai untuk banyak beramal soleh. Ini kaki yang saya pakai untuk banyak berbuat dosa. Tapi kalau Allah masih berikan saya kesempatan, ini kaki yang sama yang akan saya pakai untuk banyak beramal soleh. Jangan putus asa, Bu. Jangan putus asa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kalau dirasa saya punya banyak dosa, berarti saya harus banyak berbuat supaya dosa-dosa saya Allah ampuni. Semoga Allah terima. Itu lagi, semoga Allah terima. Ya Allah. Ya Allah. Jadi mulai hari ini, ibu-ibu, kita semuanya, saya pribadi, harus selalu menyempatkan waktu untuk muhasabah. Duduk sendiri saja. Duduk sendiri saja. Ingat-ingat apa yang sudah pernah dilakukan, menyakiti hati orang lain, mengambil hak milik orang, berbuat zalim kepada diri sendiri. Semoga itu bisa menjadi bahan kita yang meringankan nanti timbangan kita, yang meringankan kita ketika di hari kiamat itu tidak banyak berdebat sama Allah. Karena orang yang banyak berdebat ketika di hari kiamat dengan Allah, itu berarti orang yang celaka. Iya? Orang yang celaka. Orang-orang beriman, orang-orang yang selamat, orang-orang pemenang, mereka terima, senang, langsung berterima kasih. Tapi yang tidak terima dengan buku catatan amalannya pasti akan mendebati Allah. Ya Allah, saya kayaknya tidak melakukan ini deh dulu. Allah bilang, oh, jangan main-main sama saya. Op, disuruh diam mulut. Tangan bicara. Kaki bicara. Bicara. Mulut bisa mengingkari, tapi ini tangan semuanya menyaksikan. Semuanya bersaksi. Maka muhasabah itu adalah ciri orang yang beriman. Jadi jangan kita tinggalkan muhasabah. Jangan kita tinggalkan muhasabah. Harus ada setiap waktu kita untuk me time. Me time. Jangan me time itu selalu liburan, me time. Di rumah, me time. Duduk-duduk baring-baring malas-malas, me time. Me time itu muhasabah. Jadi sekarang me time kita dirubah. Me time itu muhasabah. Me time itu muhasabah. Ayo me time yuk, ngapain me time? Oh, kita ke Donggala gitu, ke pantai. Me time yuk, ngapain bakar ikan? Me time yuk, ngapain bikin mie ayam gitu. Me time ngapain? Cari tattoo apa dan sebagainya kan. Allah Ustaz. Kita rubah sekarang. Me time kita adalah muhasabah. Me time saya muhasabah. 10 menit duduk. Ingat apa yang sudah dilakukan, kemudian ya Allah, saya mau tinggalkan, saya mau tutup semua dosa-dosa saya dengan amal soleh.
Semoga kita bisa sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dalam barisan orang-orang yang pemenang dan beruntung. Allah bisa pertemukan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Muhasabah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, para orang-orang soleh terdahulu yang namanya sampai sekarang masih harum, itu tidak pernah lepas dari muhasabah. Sahabat Nabi itu pernah satu kali seorang tabi'in menyampaikan, saya bertemu dengan 70 sahabat Nabi dan mereka semua mengatakan jangan-jangan ada munafik dalam diri saya. Ada sifat munafik dalam diri saya. 70 sahabat Nabi ini. Kita tahu kalau generasi sahabat itu kan sudah diampuni semua dosa-dosanya. Walaupun mereka melakukan kesalahan, sudah Allah ampuni. Tapi mereka masih berpikir, jangan-jangan ada sifat munafik dalam diri saya. 70 orang yang mengatakan diri seperti itu. Mereka tidak ada perasaan merasa. Abdurrahman bin Auf. Riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Ketika ibu tahu Abdurrahman bin Auf, saudagar sahabat Nabi, itu saudagar paling kaya di antara saudagar-saudagar yang lain. Bahkan sampai sekarang itu saya pernah disampaikan ada sahamnya Abdurrahman bin Auf yang masih terus terhitung di Bank Saudi saat ini. Hidupnya 1000 tahun yang lalu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika salah satu kisahnya paling terkenal itu ketika baru pindah dari Madinah, Mekah, beliau masuk Islam, semua hartanya ditinggalkan, pindah ke Madinah, kemudian sampai di Madinah, yang pertama kali dicari apa? Pasar. Tunjukkan sama saya di mana pasar di Madinah ini. Beliau pergi ke pasar di pagi hari, pulang, apa yang dibawa? Bukan. Pulang yang dibawa adalah tanda. Tanda habis lamar anaknya orang. Tidak mungkin orang melamar tidak pakai uang. Langsung ditanya sama Rasulullah, apa itu tanda di jidat kamu, wahai Abdurrahman? Oh, ini saya tadi habis melamar seorang wanita Ansor. Maka kata Rasulullah apa? Aulim walau bisyatin. Bikin walimah walaupun cuma 1 kambing. Nah, ini ibu-ibu yang punya anak yang mau menikah, jangan persulit dengan walimah. Oh, harus sewa gedung, harus bikin undangan 1000, harus undang Pak ini, Pak Kadis, Pak Rektor, Pak Bupati, Pak D. Jangan persulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan, untuk walimah itu walaupun cuma dengan 1 kambing saja, undang masyarakat sekitar, itu sudah cukup, sudah sah dalam syariat. Jangan dipersulit. Apalagi ada, kakaknya dulu itu naik segini. Habis kalau sudah dibilang kakaknya dulu sekian, bye-bye. Kode itu. Masa adiknya naiknya cuma sekian? Rizky, kalau dirasa sudah memberatkan, sudah balik kanan cari yang lain, Jo. Perempuan banyak. Antum ini tidak, kapan antum mau menikah ini, Ki? Anak tanya, umur berapa antum? 24 Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, umur 18 tahun sudah membebaskan Konstantinopel.
Imam Al-Bukhari umur 22 tahun itu sudah membuat karya terbesar sepanjang zaman. As-Sahih Al-Bukhari. Sudah keliling Mekah, Madinah, Mesir, Irak, Iran, bertemu dengan berbagai macam guru. Dan sampai sekarang itu Sahih Bukhari menjadi kitab paling terbaik setelah Al-Quran. Antum 24 tahun nikah aja belum? Jadi jangan ditunda-tunda. Pokoknya resikonya orang yang belum menikah kalau ketemu sama saya habis. Dibully dulu, tidak bisa lewat. Tidak di sini, tidak di tempat mengaji yang lain. Saya bully pokoknya sampai antum menikah. Ini bentuk kasih sayang cinta saya gitu loh. Mau sampai kapan terus-terusan yang dipeluk itu cuma bantal pelok saja. Bantal guling saja. Coba batuk di belakang ini. Allah Ustaz, ya Allah, ya Allah. Jangan dipersulit, Bu. Kalau anak mau menikah, jangan dipersulit. Semakin banyak fitnah zina di mana-mana itu karena ada andil orang tua yang mempersulit anaknya untuk menikah. Maka jangan sepenuhnya ketika anak itu ada bahasanya orang apa? Tak salah duluan. Jangan langsung salahkan anaknya. Coba tanya dulu diri sendiri. Bagaimana dulu saya didik dia? Astagfirullah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu diberikan hati yang hidup dan bisa selalu muhasabah diri. Ya Allah, cukup sekian. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf, Bu, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.